Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2, Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Dalam video ini, saya akan berbagi kisah tentang inovasi pembelajaran maju, Maze Algoritma Jelajah Unik, yaitu sebuah metode pembelajaran coding yang menyenangkan bagi siswa SMP. Awalnya, saya tidak pernah membayangkan akan mengajar mata pelajaran informatika. Namun, ketika kurikulum Merdeka mulai diterapkan, sekolah kami belum memiliki guru informatika dengan latar belakang yang sesuai. Saya kemudian mendapat tugas tambahan sebagai guru informatika, dan di tahun pelajaran ini, dalam pembelajaran informatika tersebut, saya harus mengintegrasikan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Saat itu, jujur saja, saya sempat merasa ragu. Saya mengira coding itu rumit, hanya bisa dilakukan di depan komputer, dan mungkin hanya cocok untuk calon programmer. Begitupun pemikiran siswa. Bagi banyak siswa, pelajaran coding terdengar membingungkan dan menakutkan. Mereka berpikir bahwa untuk bisa belajar coding, mereka harus duduk di depan komputer dan mengetik kode rumit. Saya pun berpikir, bagaimana caranya agar coding bisa terasa menyenangkan, membumi, dan kolaboratif bagi mereka ya? Saya ingin menghadirkan pembelajaran yang bisa dipahami semua siswa tanpa membuat mereka merasa terbebani. Setelah saya pelajari lebih dalam dan mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial, saya menemukan hal yang menarik, bahwa coding sejatinya adalah cara berpikir logis dan sistematis, kemampuan yang bisa dilatih bahkan tanpa menggunakan komputer. Dari kesadaran itulah muncul ide untuk menciptakan metode belajar coding tanpa komputer, yaitu melalui permainan labirin atau maze. Saya menamakan inovasi ini Maju, Maze Algoritma Jelajah Unik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya merancang metode Maju, yaitu sebuah kegiatan unplug coding. Saya membuat sebuah labirin besar yang kemudian saya cetak pada bahan banner yang nantinya dijadikan arena permainan. Selain itu, saya juga menyiapkan kartu tantangan. Saya membuat kartu tantangan yang berbeda sesuai dengan jumlah kelompok yang terbentuk di dalam kelas. Kartu itu berisi tantangan yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok dengan membuat perintah sederhana seperti maju 3 langkah, belok kanan, mundur, dan sebagainya, agar siswa yang berperan sebagai robot bisa menuju kotak tertentu sesuai dengan tantangan yang diterima. Disinilah pembelajaran bermula. Di awal pembelajaran, saya menyiapkan diri siswa dengan menyapa mereka, mengajak berdoa, memberikan ice breaking, juga apersepsi. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan dan alur pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini. Baru ada yang namanya algoritma. Nah, ini nanti yang akan kita laksanakan. Dalam pembelajaran ini, siswa saya bagi menjadi 8 kelompok, sehingga dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Perwakilan kelompok kemudian maju untuk mengambil kartu tantangan secara acak. Setelahnya, mereka berdiskusi memecahkan tantangan dalam kartu itu. Siswa belajar menyusun algoritma dan tentu saja belajar bekerja sama serta berkomunikasi dengan efektif. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok pun mempresentasikan langkah yang sudah disusun. Rute dari kotak start menuju ke kotak finish dengan ketentuan harus belok minimal sekali setelah 3 kali instruksi arah yang sama. Satu siswa berperan sebagai robot. Kemudian, siswa yang lain menjadi programmer yang memberi instruksi langkah demi langkah. Seorang siswa yang berperan menjadi robot mempraktikkan langkah tersebut. Kelas pun berubah menjadi arena penuh tawa, semangat, dan rasa ingin tahu. Tanpa sadar, mereka sedang mempraktikkan logika coding melalui permainan yang sederhana. Setelah kegiatan berakhir, kami melakukan refleksi bersama, mengaitkan pengalaman bermain dengan konsep algoritma dan cara kerja kecerdasan buatan. Saya kemudian mendokumentasikan kegiatan ini sebagai praktik baik dan inovasi pembelajaran di sekolah.
Nah, sekarang Bu Mita mau tanya dulu, bagaimana perasaannya untuk pembelajaran hari ini tadi? Senang. Kenapa senang? Senang jadi robot? Menjadi guru informatika membuat saya belajar banyak hal baru. Saya belajar untuk keluar dari zona nyaman, menantang diri untuk terus tumbuh, dan membuktikan bahwa inovasi tidak selalu bergantung pada alat, tetapi pada cara berpikir kreatif guru. Dari kegiatan Maju, saya melihat perubahan nyata. Siswa menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan mampu memahami konsep algoritma secara konkret, meski tanpa perangkat komputer. Selain itu, saya menjadi sadar bahwa coding bukan hanya tentang menulis program, tetapi tentang melatih cara berpikir logis untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Sebelumnya saya mengira bahwa belajar coding itu sulit, tapi dari pembelajaran tadi saya jadi tahu bahwa belajar coding itu sangat menyenangkan dan mudah. Pembelajaran tadi sangat menyenangkan karena dikemas dengan permainan robot dan labirin sehingga sama sekali tidak membosankan. Saya senang dengan pembelajaran tadi karena saya tidak hanya duduk diam, tetapi juga bergerak saat berperan menjadi robot. Inilah kisah saya tentang perjalanan seorang guru bahasa Indonesia yang belajar memahami dunia coding dan kecerdasan artifisial dan melahirkan inovasi pembelajaran Maju. Semoga pengalaman ini dapat menginspirasi guru-guru lain untuk terus berinovasi karena sejatinya pembelajaran yang bermakna tidak ditentukan oleh alat tetapi oleh kreativitas dan niat. Terima kasih, saya Miftahul Jannah, guru dari SMP Negeri 2 Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Mari terus melangkah bersama dan maju untuk menginspirasi.